Halo, jumpa lagi dengan saya Ihan Martoyo dari Universitas Pelita Harapan. Kita kembali bersama Pak Fitzgerald Siltorus. Kita akan bicara tentang filsafat Immanuel Kant yang sangat rumit tapi juga sangat kuat itu, gitu ya. Nah, Kant sendiri bukan tidak menerima kritikan ya, Pak Fitz ya. Dan mungkin salah satu kritik yang cukup penting adalah dari Hegel ya. Bagaimana kritik Hegel terhadap filsafat Kant, Pak? Nah, itu tentu kedua orang ini ya. Kant dan Hegel menjadi awal dan akhir, menjadi titik alfa dan titik omega sebuah sejarah filsafat yang disebut dengan idealisme Jerman, gitu ya. Jadi idealisme Jerman itu berawal dari Immanuel Kant dan berakhir pada Hegel. Itu. Jadi mereka kedua adalah sosok raksasa dalam filsafat, ya. Benar, salah satu kritik yang paling berpengaruh dalam filsafat adalah kritik Hegel terhadap Kant. Ya. Kant sendiri menyebut pahamnya adalah kritisismus, ya, kritisisme. Tadi kita sudah melihat bahwa Immanuel Kant itu mengatakan sebelum kita memiliki pengetahuan, ya, kita harus dulu meneliti syarat-syarat pengetahuan itu. Itu kan sebenarnya filsafat transendental itu ya. Apa yang memungkinkan pengetahuan, diteliti syarat-syaratnya, gitu ya. Kritisisme namanya. Jadi kita meneliti syarat-syarat yang memungkinkan pengetahuan. Nah, setelah Immanuel Kant, masih ada sebenarnya beberapa lagi filsuf sebelum tiba ke Hegel. Ada filsuf-filsuf Fichte, ya, ada Schelling, ada lagi filsuf yang lebih kecil Reinhold, ada Novalis, ada Hölderlin. Sekalipun mereka ini kadang dikenal sebagai sastrawan, tapi pemikiran mereka justru memberikan sumbangan bagi kelahiran dari apa yang disebut era idealisme Jerman. Ya. Tetapi kritik paling mendasar dan paling akurat itu berasal dari Hegel. Hegel itu juga seorang filsuf besar, ya, yang sangat berpengaruh. Juga kritik dia terhadap Immanuel Kant itu sangat meyakinkan. Dia mengatakan begini, dia justru mengkritik fondasi atau asumsi Immanuel Kant. Immanuel Kant kan mengatakan kita harus meneliti syarat-syarat pengetahuan. Lalu untuk itu dia menulis 2 buku besar. Ya. Hegel mengatakan penelitian mengenai syarat-syarat pengetahuan itu, ya, sudah merupakan pengetahuan tersendiri. Jadi kalau Immanuel Kant konsisten, dia bilang Immanuel Kant juga harus meneliti syarat-syarat dari syarat-syarat pengetahuan. Tapi ini juga pengetahuan, ya. Syarat-syarat pengetahuan adalah juga pengetahuan. Jadi harus meneliti syarat-syarat dari syarat-syarat pengetahuan. Itu menjadi proses mundur, regressus in infinitum yang tidak ada akhirnya. Oleh karena itu Hegel mengkritik dia dengan mengatakan, saya tidak mau seperti itu. Pengetahuan itu tidak mulai dari penelitian mengenai syarat-syarat pengetahuan. Pengetahuan itu harus dimulai langsung dengan menjalankan pengetahuan, gitu ya. Bagaimana pengetahuan terjadi? Bertolak dari hal-hal yang paling non konseptual, gitu ya. Jadi menurut Hegel itu Immanuel Kant itu seperti orang yang tidak mau terjun ke dalam air sebelum tahu cara berenang. Immanuel Kant itu seperti orang yang mempelajari belajar berenang di darat itu. Syarat berenang apa? Belajar berenang, ya belajar dulu sebelum berenang gitu. Menurut Hegel itu nggak mungkin, itu absurd itu, ya. Jadi kita harus memulai bagaimana pengetahuan itu terjadi, ya mulai saja. Apa yang terjadi kalau kita mengetahui dengan misalnya melihat bunga ini. Dari situ mulai pengetahuan, itu kata Hegel itu. Jadi Hegel itu mengkritik Immanuel Kant baik dalam bidang metafisika, atau epistemologi, baik dalam bidang teologi, dalam semua hal itu Hegel mengkritik Immanuel Kant. Intinya adalah kalau Immanuel Kant itu berbicara mengenai filsafat transendental, gitu ya, syarat-syarat yang memungkinkan, karena Immanuel Kant selalu begitu, syarat-syarat yang memungkinkan pengetahuan, syarat-syarat yang memungkinkan estetika, apa itu indah, gitu ya, syarat-syarat yang memungkinkan etika, apa itu bermoral, gitu ya. Itu filsafat transendental. Hegel melakukan dalam bahasa Habermas itu detransendentalisasi, gitu ya. Jadi yang transendental itu ditarik turun ke bumi, gitu ya. Turun ke bumi. Misalnya pengetahuan tidak lagi bicara mengenai yang transendental,
tapi bicara mengenai ya pengetahuan bagaimana terjadi. Dari situ Hegel bertolak secara dialektis ya, untuk kemudian tiba pada metafisika juga. Gitu ya. Jadi tampaknya Hegel itu melihat Kant itu kok berbicara tentang pengetahuan tapi seolah-olah di dalam vakum begitu ya. Sedangkan Hegel itu melihat bahwa pengetahuan itu ya tidak terlepas dari surrounding konteks sekitarnya. Ruang dan waktu. Betul, dan orang langsung nyemplung begitu ya. Tapi kan Hegel mengkritikkan ya, lantas solusi apa yang Hegel tawarkan ya terhadap filsafat yang waktu itu mungkin dikuasai oleh transendentalisme dari Kant begitu ya. Nah, Hegel itu mengajukan jalan agar kita tidak bertolak, kita tidak bertolak dari yang konseptual, tidak. Hegel itu selalu begitu. Kita harus bertolak dari apa yang immediate. Itu salah satu pokok kunci dari filsafat Hegel, atau yang paling universal, yang paling non konseptual, dari yang paling dasaria. Itu sebenarnya titik tolak dia. Jadi misalnya contoh ya. Immanuel Kant itu bicara mengenai apa itu moral, bermoral ya. Kita harus ada imperatif kategoris, harus menaati hukum moral segala macam gitu ya. Lalu tidak boleh ada kepentingan di situ gitu ya. Itu filsafat moral Immanuel Kant. Hegel mengatakan tidak itu ya. Kita akan terlalu melelahkan hidup kita kalau untuk mencari apa kewajiban kita, atau untuk menentukan apa yang harus saya lakukan, kita harus berpikir dulu apa yang harus saya lakukan sesuai dengan hukum moral. Itu tidak mungkin menurut Hegel. Jadi bagaimana kita bermoral itu ya? Menurut Hegel ya, lakukan saja apa yang biasa dilakukan dalam kehidupanmu, dalam masyarakat, surrounding konteks itu, lakukan saja. Immediate ya. Tentu bukan Hegel mengatakan apa yang berlaku sehari-hari itu baik. Tetap juga di situ perlu sikap kritis. Tapi titik tolak selalu starting pointnya selalu dari situ. Jadi kalau Immanuel Kant starting pointnya selalu dari yang transcendental, Hegel dengan detranscendentalisasi itu justru bertolak dari immediate, apa yang terberi kepada kita, bertolak dari situ. Itu sebenarnya solusi atau kritik yang dilakukan oleh Hegel terhadap Kant. Dan dalam praktek kita sehari-hari, mungkin kalau kita memikirkan masalah etikal atau moralitas tertentu, mungkin kita beroperasinya lebih mirip Hegel daripada solusi Immanuel Kant, gitu. Ya, benar sekali. Jadi Hegel mengatakan kewajiban kita pertama-tama kita sadari bukan berdasarkan pemikiran kritis konseptual melalui seperti yang dikatakan Immanuel Kant. Kewajiban kita telah selalu kita ketahui dengan mengikuti apa yang biasa dilakukan di masyarakat kita. Dari situ muncul kemudian komunitarisme sebagai sebuah filsafat moral ya. Kita hidup dalam sebuah masyarakat, tertanam di situ menjadi Lebenswelt atau dunia kehidupan. Masyarakat itu sendiri punya nilai-nilai atau norma. Ya udah, kita sebenarnya kalau adalah manusia yang normal, kita tahu apa yang baik gitu ya. Itu sebenarnya ajaran Hegel sebagai contoh bagaimana dia mengkritik filsafat Kant yang sangat transendental itu gitu ya. Nah, kalau katakanlah kritik Hegel itu terdengar sangat masuk akal ya, dan apakah berarti nilai dari filsafat transendental Kant itu hanya sebagai poin diskusi saja zaman sekarang, atau masih ada ya aplikasi yang baik yang kita bisa warisi dari filsafat Kant itu? Nah, tentu karena sebenarnya dalam hal tertentu filsafat Immanuel Kant itu seperti khas filsuf ya. Filsuf itu kan cenderung melihat yang ideal gitu ya. Jadi dia seperti menggantungkan bintang di langit sebagai untuk menjadi acuan bagi para pelaut gitu ya. Jadi Immanuel Kant juga seperti itu ya. Misalnya dalam hal moralitas itu perlu juga. Apa itu yang bermoral itu ya? Yang bermoral adalah kalau kita melakukan sesuatu atas dasar kesadaran terhadap hukum moral. Itu sangat penting itu untuk melihat apa itu yang bermoral. Immanuel Kant kan membedakan antara moralitas dan legalitas gitu ya. Jadi justru sekarang dalam hal filsafat moral itu Immanuel Kant sangat relevan, apalagi di masyarakat kita. Apakah kalau orang berbuat baik itu sudah bisa dikatakan bermoral? Menurut Immanuel Kant tidak, belum tentu. Tergantung apa motivasi dia berbuat baik.
Oke. Kalau motivasi dia berbuat baik adalah untuk memperoleh keuntungan, ada pamrih di situ, itu tidak bermoral. Memang itu perbuatan baik, tapi tidak bermoral gitu. Itu justru sangat relevan. Nah, aplikasi lain dalam hal misalnya dalam level filsafat di Amerika, di Anglo-Saxon misalnya, filsafat Kant juga berpengaruh. Penelitian mengenai struktur pikiran, psikologi rasional, psikologi rasional ini, itu justru sangat berpengaruh ya. Betul. Metafisika misalnya juga sangat berpengaruh ya. Jadi bukan berarti kalau Hegel mengkritik Kant, lalu filsafat Immanuel Kant itu menjadi seakan-akan menjadi berkurang nilainya, tidak. Justru dalam hal lain itu filsafat Immanuel Kant sangat relevan dan sampai sekarang masih ditafsirkan oleh para filsuf untuk dalam bidang filsafat misalnya. Oke, terima kasih Pak Fitz, menarik sekali. Kita jumpa lagi di segmen yang lain.